Halo adik-adik, kembali lagi di podcast Anjay ke Pembukaan YouTube Kids Show. Jadi, setelah beberapa lama kita mengisahkan diri karena sakit, kita kembali di sebuah tema yang akan menjadi series baru karena teman saya nggak ngotak. Dia itu mau voting dan yang terpilih di votingnya itu adalah perang dingin. Wow, mungkin ada sekitaran 6 tema yang akan kita bahas untuk perang dingin. Tapi di tema yang pertama ini kita akan membahas tentang konferensi Yalta dan Potsdam. Sangatlah mungkin baru banyak yang tahu karena sebagian besar dari kalian mungkin tahu cuman perang dingin tuh perang antara perang yang tidak menggunakan senjata antara Uni Soviet dan Amerika dan sekutu-sekutunya. Tapi yang akan kita bahas dari yang pertama dan awal dari perang dingin, yaitu konferensi Yalta dan Potsdam. Langsung kita masuk kayak BTW. Ini akan kita bagi dua, yang jelasin konferensi Yalta itu gua, nanti yang Potsdam Garen ya. Jadi konferensi Yalta dan Potsdam adalah dua pertemuan penting antara pemimpin negara besar selama akhir Perang Dunia. Kedua konferensi ini memainkan peran krusial dalam menentukan peta politik dunia pasca perang dan membentuk arah hubungan internasional dalam era Perang Dingin. Jadi, penjelasannya adalah konferensi Yalta itu terjadi di 4 sampai 11 Februari 1945. Jelas lokasi Yalta, Crimea, yang pada saat itu bagian dari Uni Soviet. Ada beberapa peserta utama, yaitu Franklin D. Roosevelt, Presiden AS, ada Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, dan yang pasti Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet. Konferensi Yalta bertujuan untuk merencanakan dan memutuskan struktur pasca Perang Eropa, termasuk bagaimana mengatur wilayah-wilayah yang baru dibebaskan dari pendudukan Jerman. Jadi, keputusan yang diambil dari konferensi Yalta yaitu pembagian Jerman akan dibagi menjadi 4 zona, yaitu di bawah kendali AS, Inggris, Uni Soviet, Prancis. Berlin pada saat itu atau keputusannya, Berlin itu terletak pada zona Uni Soviet, juga dibagi menjadi 4 sektor. 4 sektor. Pembentukan Perikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau kalian yang bingung, PBB dibentuk dari mana nih? Ternyata dibentuk dari Konferensi Yalta. Dan eh, pembentukan PBB itu kesepakatan untuk mendirikan PBB dan struktur keamanan termasuk Dewan Keamanan PBB dengan hak veto bagi 5 negara, yaitu ada di AS, Inggris, Uni Soviet, Perancis, dan Cina. Perubahan wilayah di Eropa Timur, wilayah yang dikuasai oleh Uni Soviet setelah perang di Eropa Timur kan tetap di bawah pengaruh Uni Soviet, seperti Polandia misalnya dipindahkan ke barat dan berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Lalu ada perang melawan Jepang. AS mengharapkan dukungan dari Uni Soviet dalam melawan Jepang di Asia Timur. Setelah kemenangan di Eropa dengan janji bahwa Uni Soviet akan bergabung dalam perang melawan Jepang dalam waktu 3 bulan setelah kemenangan atas Jerman. Lalu ada pilihan raya. Apa sih pilihan raya itu? Negara-negara di Eropa Timur termasuk Polandia diharapkan untuk mengadakan pemilihan umum bebas setelah perang. Meskipun realisasi penuh dari komitmen ini sangat dipertanyakan. Nah, jadi itu adalah beberapa inti dari konferensi Yalta, dan untuk fungsi Potsdam seperti yang tadi udah gue bilang akan kita serahkan ke Geren. Silakan Ger. Oke, baik. Terima kasih, Dika. Oke, jadi kita akan lanjut ke sesi konferensi Potsdam. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, ini konferensi Potsdam itu apa? Nah, konferensi Potsdam itu adalah konferensi ya setelah konferensi Yalta yang tadi. Itu terjadi pada sekitar 17 Juli sampai dengan 2 Agustus 1945. Lokasinya jelas di Potsdam, Jerman, itu dekat Berlin, teman-teman ya. Oke, untuk peserta utama itu ada Harry S. Truman, pengganti dari Roosevelt yang meninggal pada April 1945. Itu Presiden Amerika Serikat ya. Nah, ada lagi Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, digantikan oleh Clement Attlee setelah pemilihan umum Inggris pada akhir konferensi. Ada lagi, ini apa panutan kalian, Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet. Oke,
Apa tujuan dari konferensi ini, Bang? Oke, kalau konferensi yang ini tuh tujuannya tuh untuk membahas dan menerapkan keputusan yang diambil dari sebelumnya, yaitu konferensi Yalta, untuk mengatur administrasi pasca perang di Jerman dan Eropa, serta mengatur hubungan internasional di kawasan tersebut. Oke, ada yang namanya keputusan utama, seperti contohnya administrasi Jerman, penetapan administrasi pendudukan Jerman, termasuk dekontaminasi politik, ya, dekontaminasi politik, maaf, pengadilan untuk pelaku kejahatan perang, dan penataan ekonomi. Nah, ada lagi perubahan wilayah di Eropa, penegasan kembali pergeseran wilayah, termasuk pergeseran batasan di Polandia ke barat, gitu ya, dan penetapan perbatasan baru untuk Jerman. Selanjutnya ada pemberian peringatan kepada Jepang. Nah, AS atau Amerika Serikat itu memberikan peringatan kepada Jepang tentang konsekuensi jika mereka terus menolak penyerahan mereka, termasuk penggunaan bom atom. Ada juga namanya proses denazifikasi. Apa sih, Bang, denazifikasi? Program ini tuh adalah suatu program di mana untuk membersihkan Jerman dari pengaruh-pengaruh Nazisme, mau itu dari partai-partai Nazi ataupun organisasi-organisasi ideologi dan bahkan orang-orang yang terkait di dalamnya. Nah, pemerintahan Jerman dan struktur politik. Nah, ini itu adalah penetapan struktur politik dan ekonomi baru di Jerman, termasuk persetujuan tentang perlunya pemulihan dan rehabilitasi ekonomi. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah konferensi-konferensi ini tidak hanya menentukan masa depan Eropa, tetapi juga mempengaruhi hubungan internasional dan menandai awal dari era ketegangan atau panasnya antara AS atau Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang kita kenal nantinya sebagai Perang Dingin. Oke, jadi keseimbangan kekuatan yang dibangun selama konferensi-konferensi ini membentuk basis dari konflik dan persaingan geopolitik yang akan mendominasi paruh kedua abad ke-20, ya. Jadi bisa disimpulkan lagi, teman-teman, ya, kesimpulan kedua saya pribadi bahwa memang kedua konferensi ini memang sebenarnya itu adalah usaha dari negara-negara sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Tetapi semakin lama itu tidak hanya menentukan masa depan Eropa seperti yang tadi disebutkan di yang pertama, tapi ini juga mempengaruhi hubungan internasional, serta dengan ada tadi menandai awal dari ketegangan Amerika dan Uni Soviet yang kita akan kenal sebagai Perang Dingin. Oke, terima kasih telah mendengar pembahasan kami. Maaf jika kami ada salah kata atau salah mengucapan, karena ini juga baru kita kembali dalam berinteraksi dengan kalian para penonton-penonton kami yang masih setia menonton channel ini. Oke, jadi terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga kalian semua enjoy atau setidaknya memahami apa yang kita ucapkan. Karena ini kita juga nge-record dari bot yang ada di Discord. Jadi kita belum tahu apakah nanti audionya itu clear atau audionya bersih atau tidak. Atau audionya ada yang rusak atau ada yang nge-glitch gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam pembacaan teks. Semoga kalian terhibur ataupun juga terbantulah dalam ilmu sejarah kalian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.